وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Wahai anak-anak, ketahuilah bahwa kesempurnaan keimanan seseorang tercermin dari akhlaknya. Seorang mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita, masih banyak orang yang mengaku beriman, tetapi mohon maaf masih buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman, tapi masih terbiasa berkata dusta dan mengingkari janji. Sungguh sangat disayangkan, seharusnya mereka menghiasi dirinya dengan sifat jujur dan menepati janji. Baik, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 Bab 2, yaitu jujur dan menepati janji. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian jujur dan menepati janji dengan benar. 2. Menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan menepati janji dengan benar. 3. Menyajikan contoh perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Berperilaku jujur dan menepati janji di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam tentang materi ini, Bapak akan putarkan sebuah video tentang perilaku jujur dan penerapannya. Tolong simak baik-baik ya. Kak, ini bantu saya. Ini saya teledor. Ya, Kak, terima kasih. Ya, Kak, sama-sama. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Bagaimana dengan tayangan video tersebut? Apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dalam tayangan tadi? Ketika kamu berjalan kaki, dengan tidak sengaja kamu menemukan sebuah dompet. Yang dibuka ternyata isinya sejumlah uang, surat-surat berharga, dan sebuah kartu identitas. Apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Sebagai seorang yang jujur, tentu kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya terhadap orang yang kehilangan dompet tersebut. Jangan kamu ambil karena itu bukan hak kamu. Tentu orang yang kehilangan dompet tersebut akan merasa sedih dan berharap akan menemukannya kembali. Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada diri kamu? Tentu kamu merasa sedih juga kan kalau kehilangan sesuatu, dan pastinya akan berharap menemukannya kembali. Segeralah kembalikan kepada pemiliknya. Sungguh ini adalah perbuatan akhlak yang sangat mulia. Mari anak-anak, kita jauhi sifat yang dusta dan membiasakan diri dengan sifat yang jujur.
Karena seorang muslim dan muslimah seharusnya menghiasi diri dengan sifat yang jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara. Yang pertama, apabila mereka berkata, dia berdusta. Apabila mereka berjanji, dia mengingkari. Dan apabila mereka diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari anak-anak, kita jauhi sifat dusta ini dan membiasakan diri dengan sifat yang jujur. Seorang muslim dan muslimah seharusnya menghiasi diri kita dengan sifat yang jujur. Karena sifat jujur ini akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman agar selalu bertakwa dan berkata yang benar. Bertakwa berarti sungguh-sungguh melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bertakwa di sini yaitu merasa takut untuk berbuat salah dan berbuat dosa. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menyempurnakan diri dengan bertakwa. Orang yang bertakwa akan melandasi perbuatannya dan ucapannya dengan kejujuran. Berikutnya adalah memahami perilaku menepati janji. Menepati janji adalah sifat orang yang beriman. Janji adalah hutang, dan hutang harus segera ditunaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu tanda atau ciri-ciri orang munafik adalah mengingkari janji. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang munafik ini di dalam neraka yang paling dasar. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu diamalkan sifat jujur dan menepati janji ini dalam kehidupan sehari-hari. Kedua sifat ini akan menjadikan hidup kita menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesanggupannya untuk melakukan sesuatu. Menepati janji adalah merupakan salah satu sifat yang terpuji. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan pernah mengumbar janji atau mudah mengucapkan janji. Sebaliknya, apabila kita mau berjanji, maka ucapkanlah insya Allah. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha, sedangkan Allah yang akan menentukannya. Jika seseorang tidak dapat melaksanakan sebuah janji karena sesuatu hal yang tidak disengaja, asalkan dengan mengucapkan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Meski demikian, kita harus tetap meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada orang tersebut agar orang tersebut mengerti keadaan kita karena alasan-alasan tertentu dengan tidak bisa menepati janji yang telah kita ucapkan. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu diamalkan sifat jujur dan menepati janji ini dalam kehidupan sehari-hari. Kedua sifat ini akan menjadikan hidup kita menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.